Pernah kepikiran nggak sih soal hipnosis? Apa itu kekuatan mistis, semacam sihir? Atau sebetulnya ada penjelasannya yang jauh lebih logis? Nah, di sini kita akan bongkar proses hipnosis langkah demi langkah. Dan Anda mungkin bakal kaget betapa terstrukturnya semua ini. Siap? Yuk kita mulai. Kalau kita dengar kata hipnosis, yang kebayang di kepala pasti pertunjukan panggung kan? Orang tiba-tiba bertingkah kayak ayam, atau lupa namanya sendiri. Gambaran ini bikin hipnosis kelihatan kayak trik sulap atau semacam pengendalian pikiran. Tapi apa iya sesimpel itu? Kenyataannya, jauh di balik tirai panggung itu ada sebuah proses yang sangat terstruktur. Ini bukan sihir, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah metode psikologis yang landasannya itu, ya cara kerja pikiran kita sendiri. Sebuah keahlian yang menaliknya bisa dipelajari. Oke, supaya kita benar-benar paham, kita harus lupain dulu deh citra-citra sulapnya. Pertama-tama, kita perlu ngerti fondasi paling dasarnya, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Coba bayangin pikiran Anda itu punya dua bagian. Ada pikiran sadar, ini ibarat satpam atau penjaga gerbang. Dia yang bagiannya analitis, logis, dan selalu nanya, kenapa? Nah, di belakangnya ada pikiran bawah sadar. Ini kayak perpustakaan raksasa yang nyimpen semua memori jangka panjang, emosi, dan kebiasaan Anda. Jadi, hipnosis itu apa dong? Sederhananya gini, hipnosis itu sebuah proses untuk bikin si penjaga gerbang tadi jadi rileks dan sibuk sejenak, supaya kita bisa ngobrol langsung sama perpustakaan di belakangnya. Tujuannya? Ya untuk menanamkan ide-ide atau sugesti baru, langsung ke tempat di mana kebiasaan dan keyakinan kita terbentuk. Nah, ini penting banget untuk diingat. Hipnosis itu bukan adu kuat kemauan. Ini lebih mirip tarian kerjasama. Seorang penghipnotis harus super percaya diri, bisa menyelaraskan tempo bicaranya dengan napas subjek, dan yang paling krusial, orang yang dihipnotis harus mau dan bersedia. Kalau enggak, ya enggak akan berhasil. Oke, sekarang kita udah paham teorinya. Yuk kita pindah ke bagian praktisnya. Gimana sih sebenarnya sebuah sesi hipnosis itu dijalankan? Ternyata ada peta jalannya yang sangat jelas. Proses formal hipnosis itu dibagi jadi 6 tahapan yang berbeda. Anggap aja setiap tahap ini kayak anak tangga yang bakal kita naiki bareng-bareng buat ngebawa seseorang dari kesadaran normal masuk ke kondisi hipnosis dan kembali lagi dengan aman. Langkah pertama ini sering banget dianggap remeh. Padahal ini kuncinya. Prainduksi itu intinya percakapan awal. Disinilah penghipnotis membangun kepercayaan. Tanpa fondasi kepercayaan ini, si penjaga gerbang pikiran sadar nggak akan pernah mau minggir. Oke, kepercayaan sudah terbangun. Sekarang saatnya untuk benar-benar memulai prosesnya, yaitu membimbing seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis atau yang sering kita sebut sebagai trance. Induksi ini adalah jembatannya. Jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ini adalah serangkaian instruksi atau sugesti yang dirancang khusus untuk menenangkan pikiran analitis dan bikin subjeknya jadi lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Ada 2 gaya utama untuk melakukan ini. Yang pertama, induksi otoriter. Ini gayanya cepat, langsung, pakai perintah tegas yang sering kita lihat di panggung. Di sisi lain, ada induksi permisif. Ini lebih lembut, lebih kayak ajakan dan memberdayakan. Gaya ini umum banget dipakai dalam terapi karena cocok untuk hampir semua orang. Nah, setelah subjek berada dalam kondisi trans yang reseptif, disinilah pekerjaan sesungguhnya dimulai. Ini adalah jantung dari sesi hipnosis. Di tahap inilah perubahan terjadi. Karena si penjaga gerbang lagi istirahat, kita bisa kasih sugesti-sugesti positif langsung ke perpustakaan pikiran bawah sadar. Mau itu untuk berhenti merokok, ningkatin percaya diri, atau ngatasin fobia. Tapi ada aturannya biar sugestinya manjur. Soalnya, untuk bisa ngobrol sama pikiran bawah sadar, kita harus pakai bahasanya dia. Ada 6 aturan emas nih, biar sugesti kita efektif dan pesannya benar-benar diterima. Mari kita lihat apa saja aturannya. Bahasa pikiran bawah sadar itu unik. Dia nggak ngerti kata jangan, jadi kita harus selalu pakai kalimat positif. Pengulangan itu juga kunci biar idenya nempel. Sugestinya juga harus terasa seolah-olah terjadi sekarang, bukan nanti. Dan yang paling penting, libatkan emosi dan imajinasi karena itulah yang bikin sugestinya benar-benar nancep. Prosesnya belum selesai. Membawa seseorang keluar dari kondisi hipnosis itu sama pentingnya dengan membawanya masuk. Dan disinilah tujuan jangka panjangnya ditetapkan. Terminasi adalah proses membangunkan subjek.
Ini dilakukan secara bertahap dan lembut, seringkali sambil dikasih sugesti untuk merasa segar, waspada, dan luar biasa. Tujuannya biar transisinya mulus, kembali ke kesadaran penuh tanpa kaget. Nah, ini dia bagian yang dahsyat banget. Sugesti pasca hipnotik itu kayak program atau instruksi yang kita kasih ke pikiran bawah sadar yang baru akan aktif setelah sesinya selesai. Contohnya, setiap kali kamu melihat warna merah, kamu akan merasa sangat percaya diri. Dan kutipan ini benar-benar menekankan poinnya. Perubahan sementara pas ses itu bagus, tapi perubahan yang awet dan kebawa ke kehidupan sehari-hari itulah tujuan utamanya. Nah, sugesti pasca hipnotik inilah yang bikin perubahan itu jadi nyata. Dan akhirnya tahap ke-6. Subjek sudah kembali sepenuhnya ke keadaan normal, sekaligus mengakhiri proses formal hipnosis. Biasanya mereka merasa segar, sadar, dan membawa perubahan positif yang baru saja mereka programkan. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Hipnosis itu bukan kekuatan mistis yang cuma dimiliki segelintir orang. Ini adalah sebuah proses psikologis yang bisa dipahami. Sebuah keterampilan yang punya aturan dan struktur yang jelas. Ini adalah alat komunikasi yang sangat kuat dengan bagian pikiran kita yang paling dalam. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sekarang setelah Anda tahu cetak biru cara kerja pikiran, apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini? Mungkin untuk membuang kebiasaan lama yang mengganggu, membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, atau sekedar menyelami potensi diri Anda lebih dalam lagi? Kuncinya ada di tangan Anda.